Berita Sumsel 24 jam hari ini. Polres Muara Enim menetapkan 3 tersangka atas tragedi tewasnya 11 pekerja tambang batubara ilegal yang terjadi di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Rabu kemarin. Ketiga tersangka tersebut merupakan pekerja tambang yang selamat dari tragedi tersebut. Dalam press release di Gedung Mapolres Muara Enim, Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Syaputra menyampaikan langsung perihal sudah ditetapkannya ketiga penambang liar yang selamat sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 11 penambang yang tertimbun longsoran tanah di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Rabu kemarin. Menurut Kapolres, modus ketiga pelaku yakni Bambang, Mahmud, dan Dadang yakni melakukan kegiatan penambangan batu bara di lahan yang tidak memiliki IUP atau IPR atau IPK. Sementara motifnya, Doni mengatakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Doni mengatakan penetapan ketiga tersangka diawali oleh TKP dan Pulbaket oleh anggota Polsek Tanjung Agung dan Satreskrim Polres Muara Enim yang di-backup Distrik Sum Polda Sumsel. Dijelaskannya, pada saat kejadian ketiga tersangka bersama 11 orang lainnya yang jadi korban melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Pada saat menggali dan membuat jalan di lokasi, pekerja berada di dalam galian untuk mengangkut lumpur dan menggali lokasi penambangan dan 1 orang pekerja di luar galian. Pada saat 13 pekerja sedang menggali, tiba-tiba tanah di tebing sebelah kanan jalan setinggi 9 meter longsor dan menimpa 11 orang pekerja hingga tewas. Doni menuturkan ketiga tersangka akan langsung ditahan di sel Mapolsek Polres Muara Enim dan ketiganya diancam dengan pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara junto, pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, Valpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meninjau langsung lokasi kecelakaan tambang batubara ilegal yang merenggut nyawa 11 pekerja di Desa Penyandingan, Muara Enim, Kamis kemarin. Agar tragedi ini tak memakan korban lagi, Deru berkomitmen untuk menghentikan kegiatan penambangan batubara ilegal di bumi Serasan Sekundang. Kepada wartawan yang menemuinya di sela-sela berkunjung ke lokasi tambang ilegal yang longsor hingga menewaskan 11 penambang, Deru minta dukungan masyarakat agar upaya menutup aktivitas tambang ilegal berhasil. Orang nomor 1 di bumi Sriwijaya itu pun siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna menyempit ruang aktivitas penambangan liar. Menurut Deru, selama ini wewenang mengenai aktivitas pertambangan batu bara termasuk dalam perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara. Pengawasan aktivitas tambang ini dari pemerintah pusat atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diakui Deru, permasalahan tersebut bukan aparat di Sumsel kurang kerja maksimal, tapi persoalan ini melibatkan banyak wilayah. Penambang liar ada di Sumsel, pembelinya ada di provinsi lain, bahkan hasil tambang liar sampai ke Pulau Jawa. Nah, dengan kejadian ini kita ambil momen. Tadi Gubernur Lampung juga sudah saya telepon untuk bersama-sama kita mengakibatkan ini demi menjaga nyawa masyarakat. Dengan kata lain, kita harus hentikan ini. Kita harus hentikan ini. Kalau tidak, akan selamanya terancam nyawa masyarakat. Dari kejadian ini pula, Deru mengaku siap mengambil momentum dengan mengajak seluruh pemerintah daerah dan pusat bersama menghentikan aktivitas penambangan liar. Dirinya tak ingin korban aktivitas penambangan liar terus berjatuhan, yang cukup banyak dari masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan di wilayah Provinsi Sumsel. Nah, kepada masyarakatnya sendiri, saya berharap untuk sayangilah nyawa karena kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan. Kalaupun kita memberikan perhatian, tentu tidak bisa selamanya bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya dengan Pak Kapolda, dengan Kodam 2 Sriwijaya, dengan Danten, Pak Bupati, segera akan menghentikan ini. Tapi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat itu sendiri. Deru juga berharap agar pengelolaan tambang rakyat oleh masyarakat dapat diregulasi oleh pusat ke depannya. Kami dari Polda juga Polres juga nanti ada di backup oleh Barreskrim
Kita sudah melakukan pemeriksaan. Ada beberapa yang sementara ini kita amankan ya. Kita belum, nanti statusnya masih kita perdalam lagi. Intinya kita akan tetap menegakkan hukum. Keputusan apapun dari Pak Gubernur sudah menyampaikan, kami akan mendukung. Kalau ini memang harus ditutup, kita akan maksimalkan. Tapi kalau ada tadi opsi kedua, juga kami akan mendukung. Pada prinsipnya Polri akan selalu mendukung kebijakan apapun. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, Valres.com. Tewasnya belasan penambang liar tertimbun longsor di Muara Enim Rabu kemarin mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi 7 Haji Alex Nurdin. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode ini meminta agar pemerintah daerah menghentikan praktik tambang ilegal tersebut. Kamis kemarin, Alex Nurdin meninjau langsung lokasi tambang batubara liar yang longsor hingga menewaskan 11 penambang di Desa Penyandingan Muara Enim. Dalam kunjungannya, Alex menekankan agar pemerintah daerah di Provinsi Sumsel menghentikan segera praktik tambang ilegal. Menurut Alex, permasalahan tambang batubara ilegal sangat kompleks sehingga harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Alex mengatakan aktivitas tambang ilegal yang terjadi bertahun-tahun secara terang-terang terjadi karena ada pembiaran dari pemerintah. Bahkan Alex mengaku melihat sendiri di sepanjang jalan menuju lokasi banyak karung-karung berisi batu bara yang terkesan dibiarkan saja. Diakui Alex, masalah tambang ilegal tersebut harus dibahas ke tingkat pusat karena pembenahan tambang ilegal juga harus menyeluruh untuk memutus rantai bisnis tersebut. Karena batubara ilegal yang digali di Muara Enim bisa sampai ke Jawa Barat. Hal itu, kata Alex, terjadi karena ada hulu dan hilirnya, ada penadah dan ada transportasi yang mengangkut. Penyelesaian masalah ini tidak bisa diselesaikan di sini, tidak bisa diselesaikan di hulu, harus sampai ke hilir. Kita seminggu keluar dari sini ini mulai lagi. Jadi siapa pembelinya, penadahnya, siapa yang ngangkut, itu harus diselesaikan. Aku berkali batas itu dulu. Dan ini tidak bisa di tingkat provinsi, mesti ke tingkat nasional. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel, Yohanes Toruan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk meminta dukungan penghentian praktik tambang ilegal di Muara Enim. Bahkan sejak April 2019 lalu, lanjut Yohanes, pihaknya telah menerima surat dari Menteri ESDM ke Kapolri untuk menertibkan tambang ilegal di Sumsel. Namun diakuinya, belum ada penindakan terhadap aktivitas 55 titik tambang ilegal di Muara Enim. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, Valres.com. Babak penyisihan lomba sang juara yang diikuti SMA Negeri 12 Palembang cukup singkat. Baru 2 soal dibacakan, puluhan siswa harus meninggalkan arena permainan. Hanya tersisa 4 peserta yang bertahan untuk melanjutkan mencari 3 besar. Berikut laporan Juli Aulia pada babak penyisihan hari kelima sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini balik lagi nih sama Juli. Hari ini kita akan menyaksikan lomba sang juara hari kelima. Wah, mau tahu kan keseruannya gimana? Ayo kita liatin terus. Benar. Wah, teman-teman, sepertinya kita mendapatkan juara ketiga dan Sinanda mendapatkan juara kedua. Yeay! Wah, teman-teman, hari ini ada yang berbeda nih. Hari ini sang juaranya adalah cowok. Hah? Kok cowok? Kemarin-kemarin kan cewek. Kita tanya langsung kan? Halo. Kak. Boleh tahu namanya siapa? Abdullah. Oh, seneng nggak bisa jadi sang juara? Senang. Apa sih persiapannya kemarin-kemarin? Belajar yang giat. Oh, untuk ibunya gimana Bu untuk menghadapi sang juara grand finalnya nanti Bu? Oke, kita persiapan dulu juga, anak-anak itu sudah belajar mengenai museum ya jelas. Ketiga, kita kesini lagi. Jelas persiapannya belajar.
Ibu yang untuk tambahan Satu yel ya, yelnya tetap diusahakan ada yelnya. Ya, satu lagi ya pendalaman materi mulai sejarah. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Dek. Teman-teman, hari ini kita akan berlanjut ke Sang Juara SMA Negeri 13. Kalau mau tahu keseruannya untuk Sang Juara SMA Negeri 13, kita lihat terus nanti. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pertanyaan arca yang dilapisi perunggu sempat membuat siswa SMA Negeri 13 Palembang bingung. Akibatnya banyak peserta yang tereliminasi dengan pertanyaan tersebut. Kembali Juli Aulia melaporkan langsung dari Museum Negeri Sumatera Selatan. Halo teman-teman, jadi kita sekarang akan menyaksikan kelanjutan SMA Negeri 13 Palembang. Mau tahu keseruannya gimana? Ayo kita ikutin. Teman-teman, kita lihat nih sekarang banyak yang jawab benar. Kita lihat ya apakah mereka jawabnya benar atau salah. Gimana? Mau tahu keseruannya? Kita lihat terus yuk. Teman-teman, pertanyaan tadi menyisakan 4 peserta saja. Sepertinya permainan semakin sengit nih. Teman-teman, tadi kan tinggal 4 orang, sekarang tinggal 3 orang. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara satunya? Juli penasaran banget nih, siapa? Yuk kita lihat terus yuk. Teman-teman, sekarang kita udah dapat juara pertamanya. Ayo kita wawancarain yuk. Halo. Hai. Boleh tahu namanya siapa? Namanya Amel. Nyangka nggak bisa jadi sang juara? Nggak nyangka banget. Persiapannya kemarin gimana sih untuk ngadepinnya? Cuma baca-baca sejarah yang ada di museum. Semangat ya untuk bisa jadi sang juara ke depannya. Iya Kak, makasih. Teman-teman, sekarang kita akan mewawancarai gurunya gimana persiapan untuk menghadapi grand final nanti. Ayo, ayo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, anak-anaknya udah jadi sang juara nih Bu. Iya, kelihatannya. semangat sekali. Ya, gimana sih Bu persiapannya untuk menghadapi grand final nanti? Ya, anak-anak dibekali dengan ilmu pengetahuan umum maupun ya dari disiplin ilmu sekolah. Jadi untuk yel-yel mereka sudah mempersiapkan dirinya dan sudah mereka siapkan dari kemarin. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Teman-teman, kita udah wawancarai siswa dan gurunya. Sekarang kita akan berakhir di hari ini dan besok kita akan melanjuti sang juara hari ke-6. Bye.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.